Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kewirausahaan. Oke, ya. Seperti janji saya pada waktu pertemuan kemarin, bahwa kali ini saya akan menjelaskan terkait pemilihan lokasi. Ini adalah pertemuan ke-10. Tidak terasa pertemuan kita sudah ke-10. Berarti kurang 4 pertemuan kembali. Semoga mata pelajaran ini memberi dampak yang positif bagi kalian, dan semoga kalian semakin semangat dalam menuntut ilmu. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa tugasnya. Tugas besarnya yaitu presentasi dari bisnis yang kalian rancang, dan harus ada hal-hal yang kalian harus perhatikan, yang mana tugas besarnya intinya harus ada bukti atau dokumentasi, ya. Dokumentasi apa saja? Ya, dokumentasi dari proses pembuatan bahan yang kalian pilih kemarin, yang sudah diajukan judulnya. Bahan mentahnya terdiri dari apa-apa saja, terus proses pembuatannya juga ada dokumentasi sampai jadi sebuah produk. Itu juga harus ada dokumentasinya. Oke. Iya, pemilihan lokasi. Hal-hal yang akan kita jelaskan dalam pemilihan lokasi, kita akan menjelaskan terkait definisi lokasi itu apa. Terus ada lokasi sebagai keunggulan kompetitif. Terus ada lokasi produksi, serta yang terakhir ada lokasi pemasaran. Ini adalah bahan yang akan kita breakdown atau yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-10. Siap? Semoga ini bermanfaat. Mari kita masuk ke dalam materinya. Ya, sebelum itu kita saya mengingatkan kembali kepada kalian capaian pembelajaran untuk pertemuan ke-10 ini. Saya berharap yang pertama, kalian mampu menjelaskan keberadaan lokasi yang strategis. Nah, keberadaan lokasi yang strategis itu yang bagaimana? Oke. Terus yang kedua, mampu memilih lokasi yang tepat untuk produksi dan pemasaran. Nah, gampang kan capaian pembelajaran kali ini? Semoga kalian bisa mencapai hal ini. Check it out. Ayo kita masuk ke teori yang pertama, yaitu terkait definisi lokasi. Nah, di sini ada definisi lokasi dan lokasi usaha. Nah, saya jabarkan sedikit bahwa lokasi itu intinya adalah tempat usaha atau aktivitas suatu perusahaan untuk beroperasi, untuk melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang atau jasa, atau tempat konsumen untuk datang ke berbelanja, atau tempat konsumen datang ke tempat bisnis yang sedang kalian bangun, di mana tempatnya, seperti itu ya. Nah, pemilihan dan penentuan lokasi merupakan ilmu penyelidikan tata ruang. Pemilihan suatu lokasi usaha yang strategis dan tepat sangat menentukan keberhasilan suatu usaha di masa yang akan datang. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang sudah yakin ingin menjadi seorang wirausahawan, kalian harus benar-benar pilih lokasi yang tepat. Terus apa sih pengertian dari lokasi usaha? Lokasi usaha adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan. Lokasi strategis menjadi salah satu faktor penting dan sangat menentukan keberhasilan suatu usaha. Ya, jelas banget ketika kalian pilih lokasinya kok itu tempatnya sangat sepi, tidak strategis, ya mana ada pengunjung yang mau mampir, mana ada pengunjung yang mau beli, seperti itu loh. Nah, dalam memilih lokasi usahanya,
pemilik lokasi usaha harus mempertimbangkan faktor-faktor pemilihan lokasi, karena lokasi usaha adalah aset jangka panjang dan akan berdampak pada kesuksesan usaha itu sendiri. Nah, ini dijelaskan banget bahwa lokasi adalah aset jangka panjang kalian. Jadi kalian benar-benar harus cermat ketika memilih lokasi yang ingin dijadikan sebagai tempat usaha kalian. Oke. Nah, berikut adalah beberapa pengertian lokasi usaha menurut pakar ahli. Di sini ada menurut swasta, Alma, Suwarman, dan Tarigan. Pada intinya, ya, lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas itu dilakukan. Intinya lokasi itu harus strategis. Yang dinamakan strategis itu yang bagaimana? Nah, waktu pertemuan keberapa kita sudah bahas tentang lokasi yang strategis. Ya, intinya itu dekat dari tempat jalan raya, ada dekat mungkin dari kampus-kampus, bisa dekat ke rumah sakit, atau bisa dekat ke pasar. Intinya itu jalan utama, jalan yang banyak dilalu lalang oleh orang-orang, atau jalan yang memang jalan utama untuk menuju suatu tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu yang paling fenomenal jalannya, seperti itu ya. Intinya lokasi itu strategis. Lokasi itu berada di tempat perbelanjaan, di mana di samping-samping mungkin banyak, samping sebelah kanan ada terminal, samping sebelah kiri mungkin ada rumah sakit, samping sebelah baratnya ada kampus. Nah, itu semua sudah terpenuhi. Itu termasuk lokasi yang strategis. Nah, lokasi sebagai keunggulan kompetitif. Nah, maksudnya bagaimana sih lokasi sebagai keunggulan kompetitif? Nah, lokasi sebagai keunggulan kompetitif maksudnya yaitu lokasi tersebut memiliki tempat yang strategis di mana konsumen dapat menjangkau tempat usaha. Tempat usaha seperti tempat makan, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Nah, ini yang dinamakan strategis. Dengan mudah, aman, dan memiliki tempat parkir yang luas. Nah, sebagai tambahan terhadap potensi pertumbuhan, faktor-faktor pentingnya adalah karakteristik sosioekonomi sekitarnya, arus lalu lintas, biaya tanah, peraturan kawasan, dan transportasi publik. Nah, terkait hal ini, intinya yang dinamakan lokasi strategis sebagai keunggulan kompetitif di sini, intinya lokasi yang akan kalian bangun itu dapat menjangkau tempat usaha yang lain seperti tempat makan, pusat perbelanjaan, dan lainnya. Terus memiliki tempat parkir yang luas juga. Terus wilayahnya juga aman, mudah dijangkau oleh orang-orang. Terus angkutan umum juga mudah berlalu lalang ke tempat yang sedang kalian rintis usahanya di lokasi tersebut. Ya, itu kan memudahkan orang-orang untuk berdatangan ke tempat kamu, seperti itu. Oke. Terus tujuan, penentuan, dan pemilihan lokasi. Penentuan dan pemilihan lokasi merupakan salah satu strategi yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, baik lokasi pabrik untuk perusahaan manufaktur ataupun lokasi usaha untuk perusahaan jasa, atau perkantoran. Pemilihan lokasi diperlukan pada saat perusahaan mendirikan usaha baru, melakukan ekspansi usaha yang telah ada, maupun memindahkan lokasi perusahaan ke lokasi lainnya. Nah, tujuan penentuan dan pemilihan lokasi intinya strategi yang harus kalian perhatikan. Goal kalian memilih tempat lokasi ini itu apa strateginya, tapi harus strategis dulu ya. Kalau tidak strategis itu akan percuma. Ketika memang sudah strategis, kalian sudah punya mindset atau punya goal, tujuan kalian menentukan bisnis itu kenapa berdiri di lokasi tersebut.
Seperti itu. Nah, pemilihan lokasi sangat penting karena berkaitan dengan besar kecilnya biaya operasi, harga maupun kemampuan bersaing. Menurut Munawwaroh, penentuan lokasi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, bagi industri tujuannya untuk meminimumkan biaya. Salah satunya juga lokasi yang tepat mendekatkan lokasi gudang penyimpanan bahan dengan lokasi produksi bisa menghemat biaya transportasi. Jelas. Terus yang kedua, bagi retail dan professional service untuk maksimisasi revenue. Maksudnya apa? Maksudnya pemilihan lokasi retail dan professional service yang mudah dijangkau konsumen memungkinkan terjadi penjualan dalam jumlah banyak sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, ini paling penting. Memaksimasi pendapatan, intinya memaksimalkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, bagi lokasi gudang untuk memaksimumkan speed delivery dan biaya minimum. Jarak gudang dengan lokasi pabrik yang tepat akan mempercepat penyerahan barang sekaligus meminimalkan biaya. Jelas ya. Ketika memang lokasi gudang kamu itu juga dekat dengan bisnis yang sedang kamu rintis atau yang sedang kamu usahakan di situ, jaraknya tidak terlalu jauh dengan gudangnya, ya itu memang sangat meminimumkan biaya. Apalagi satu tempat gudangnya, ya udah, asalkan area tanah yang kamu beli itu luas, mungkin bisa satu tempat antara gudang dengan bisnis yang kamu sedang jalankan. Oke. Nah, jenis-jenis lokasi itu apa saja sih? Nah, di sini dijelaskan, yaitu menurut Sumatmaja berdasarkan ilmu tata ruang, lokasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang pertama ada lokasi absolut, yang kedua ada lokasi relatif. Nah, bedanya apa? Lokasi absolut yaitu suatu tempat atau wilayah yang lokasinya berkaitan dengan letak astronomis, yaitu dengan menggunakan garis lintang dan garis bujur, dan dapat diketahui secara pasti dengan menggunakan peta. Itu lokasi absolut. Sementara lokasi relatif yaitu suatu tempat atau wilayah yang berkaitan dengan karakteristik tempat atau suatu wilayah tersebut. Nah, karakteristik tempat yang bersangkutan sudah dapat diabstraksikan lebih jauh. Lokasi relatif memberikan gambaran tentang keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan dibandingkan dengan wilayah lainnya. Nah, pada intinya lokasi absolut itu adalah penggambaran lokasi secara astronomis, di mana dia dapat dilihat di peta, di Google Maps. Intinya dia terkait dengan geografis. Sementara lokasi relatif itu adalah berkaitan dengan karakteristik. Nah, karakteristik tempat itu sendiri maksudnya seperti itu. Nah, karakteristik tempat yang kamu pilih itu seperti apa sih? Apa tempatnya dekat dengan perkampungan, dekat dengan tempat perbelanjaan yang lain seperti mall? Intinya seperti itu. Karakteristik dari lokasi yang kamu pilih itu berarti masuk ke lokasi relatif. Sementara lokasi absolut yaitu tentang astronomis atau geografis dari tempat yang kamu pilih itu berada di garis lintang mana atau garis bujur mana, seperti itu ya. Paham ya? Paham. Nah, aspek-aspek pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan berbagai aspek yang tentunya diarahkan untuk mendorong penjualan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Nurdivin dan Mahfud, dalam penentuan dan pemilihan suatu lokasi usaha, manajemen perlu mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut. Nah,
Aspek-aspek intinya di sini aspek-aspek pemilihan lokasi. Yang pertama, lokasi berkaitan dengan investasi jangka panjang. Oke, harus. Karena ini akan sangat menentukan bisnis kamu akan bertahan lama atau tidak. Yang kedua, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas atau kendala operasi yang permanen, mencakup undang-undang, tenaga kerja, masyarakat, dan lain-lain, dan kendala itu mungkin sulit dan mahal untuk diubah. Nah, maksudnya aspek kedua ini, lokasi menentukan suatu kerangka pembatas, nah, atau kendala operasi. Nah, ketika kamu membangun suatu bisnis di tempat lokasi berdasarkan aspek kedua ini, jadi dia menolong seseorang yang berada atau yang bertempat tinggal di suatu wilayah ini. Nah, akhirnya dia menemukan suatu toko, misalkan suatu toko yang tadinya belum ada di wilayah ini akhirnya ada, seperti itu. Terus yang ketiga, lokasi mempunyai akibat yang signifikan dengan posisi kompetitif perusahaan, yaitu akan meminimumkan biaya produksi dan juga biaya pemasaran keluaran yang dihasilkan. Intinya, kalian harus memperhatikan biaya, baik dari biaya produksi maupun biaya pemasaran keluaran. Apakah hasilnya seimbang ataukah berat pengeluarannya? Itu kalian harus memperhatikan hal itu. Ketika kau berat di salah satu, pikirkan kembali, apakah ini harus tetap dijalankan. Saya pilih lokasi yang mungkin harganya sangat mahal walaupun tempatnya strategis, tetapi kok untuk jangka kedepannya mikir-mikir kembali, mungkin itu akan berdampak. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan keuangan yang kalian punya. Dan setelah kalian tahu bahwa ini mungkin akan bertambah buruk, ya cari tempat lain lagi, lokasi yang sesuai dengan kemampuan kapasitas yang kalian miliki pastinya, tetapi intinya harus strategis. Oke. Terus menurut Lupiyadi dan Hamdani, terdapat 3 jenis interaksi yang nantinya akan mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan. Yang pertama, konsumen mendatangi pemberi jasa atau perusahaan organisasi, dan yang kedua, pemberi jasa mendatangi konsumen, dan yang ketiga, pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu langsung. Nah, ini menurut Lupiyadi dan Hamdani, terdapat 3 jenis interaksi yang mempengaruhi penentuan lokasi perusahaan. Ya, intinya lokasi tersebut ketika berhadapan dengan faktor interaksi itu mempengaruhi siapa saja sih, seperti itu maksudnya. Ya, konsumen otomatis, konsumen dan pemilik dari lokasi tersebut itu siapa, atau pemberi jasanya mendatangi konsumen atau mendatangi tempat yang dipunyai oleh orang tersebut. Misalkan lokasi ini berada di pusat perbelanjaan Kota Kebumen. Di sana kebetulan ada tanah kosong. Nah, kan kita perlu mendatangi orang yang punya tanah itu siapa, pemiliknya itu siapa. Intinya ya terjadi interaksi pastinya ketika kalian menggunakan jasa, ya jasa kalian akan menemui pemilik tanah. Nanti di situ terjadi kesepakatan di antara mereka. Ya, intinya ya antara pembeli dan penjual, udah seperti itu. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Nah, ini penting banget faktor-faktornya. Menurut Kashmir, pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati-hati. Penentuan lokasi perlu dilakukan dengan matang, yang terdiri dari lokasi untuk kantor pusat, cabang, dan pabrik. Itu benar-benar harus diperhatikan. Oke? Dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis, hal yang paling kompleks dan rumit yaitu penentuan lokasi pabrik. Pertimbangannya yaitu apakah dekat dengan bahan baku atau pasar atau konsumen, biaya, dan luas produksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa menurut Kashmir, lokasi yang paling kompleks dan rumit itu untuk penentuan lokasi pabrik. Karena di sini dijelaskan bahwa penentuan lokasi pabrik itu sangat mempertimbangkan dekat dengan bahan baku. Apakah ketika saya mendirikan pabrik di Kebumen, apakah bahan mentahnya itu ada? Seperti itu. Apakah dekat dari lokasi pabrik tersebut? Terus pasar atau konsumen apakah akan tertarik membeli sebuah produk yang dihasilkan dari pabrik tersebut? Biaya dan luas produksinya. Nah, biayanya, ketika si pabrik itu membandrol harga sekian, apakah masyarakat sekitar mampu untuk membeli, atau biaya yang dibeli untuk membeli bahan mentahnya apakah murah? Seperti itu, harus memperhatikan secara detail dari hal-hal itu. Nah, kemudian menurut Ciptono terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat lokasi fisik suatu usaha atau pabrik, yaitu sebagai berikut. Akses. Misalnya, lokasi yang dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum. Nah, ya intinya akses apapun yang ingin datang ke tempat pabrik kamu itu mudah, itu ada aksesnya, seperti itu. Terus visibilitas, yaitu lokasi atau tempat yang dapat dilihat dengan jelas dari jarak pandangan normal. Nah, seperti kita melihat gunung. Nah, gunung itu kan kita dapat dilihat dari oleh mata kita kan, walaupun itu jauh. Nah, seperti halnya dengan visibilitas ini. Nah, lokasi pabrik kamu ini dapat dilihat oleh masyarakat secara umum. Berarti mungkin itu tempatnya, ya otomatis itu tempatnya di jalan raya atau di jalan yang memang padat lalu lintasnya, jalan utama, ya pasti kan secara tidak langsung kita bisa melihat, oh ini ada pabrik tebu di sini, seperti itu. Tidak berada di suatu dusun terpencil tempatnya, ya mungkin yang melihat hanya orang-orang kampung tersebut, seperti itu. Terus yang ketiga, lalu lintas atau trafik. Menyangkut dua pertimbangan utama, yaitu yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang besar terhadap terjadinya buying, yaitu keputusan pembelian yang sering terjadi spontan tanpa perencanaan dan atau tanpa melalui usaha-usaha khusus. Yang kedua, kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa juga jadi hambatan. Nah, perhatikan juga lalu lintasnya. Di sini yang pertama, banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan peluang. Yang pertama peluang, yang kedua ini hambatan sebenarnya. Ketika kita bicara yang kedua saja, yang pertama di sini peluang. Ketika itu banyak lalu lalang, banyak orang-orang lewat ke situ, otomatis ketika melihat pabrik kamu atau toko kamu, dia sebenarnya tidak ada niatan untuk beli, tapi kok lihat produknya dari luar kok kayaknya bagus banget, dia tertarik dan akhirnya masuk ke toko tersebut dan akhirnya beli. Walaupun dari awal dia pergi, dia tidak niat datang ke toko kamu seperti itu atau pabrik kamu. Nah, terus yang poin kedua, kepadatan lalu lintas sehingga terjadi kemacetan. Nah,
hal kayak gini berarti kan ini akan menghambat orang-orang atau konsumen datang ke tempat bisnis yang sedang kamu jalankan, karena jalannya aja macet, bagaimana dia mau belok kan susah. Jadi perhatikan lalu lintasnya juga. Oke. Terus yang keempat, tempat parkir yang luas, nyaman dan aman, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, pastikan ini sangat-sangat bermanfaat untuk konsumen, untuk pembeli. Ketika parkirnya luas, ya nyaman dan aman, ya itu akan memberikan sisi positif kepada konsumen itu untuk nyaman membeli di tempat toko kamu atau pabrik kamu atau tempat usaha kamu, bisnis kamu, seperti itu. Karena parkirnya luas, enak, jadi tidak perlu saling berlomba-lomba berangkat dulu agar dapat parkir di dalam, seperti itu biasanya, iya kan? Nah, terus yang kelima ada ekspansi, yaitu persediaannya tempat yang cukup luas apabila ada perluasan di kemudian hari. Nah, ekspansi intinya ada lahan, persediaan lahan. Misalkan, kok toko saya kok sepertinya sudah sangat sempit ini, karena sudah banyak banget barang-barang atau produk macam-macam bagi produk saya jual, misalkan di situ, ya akhirnya kamu memperluas kembali, ya otomatis ketika kita memperluas usaha yang kita bangun, ya otomatis kan ada tanah lagi, ya intinya ada persediaan tanah. Jangan press, takutnya ketika usaha kamu sudah maju, ketika ingin diperluas, ya tidak bisa, ya udah ngepres seperti itu. Mungkin bisa ditingkat. Alternatifnya ketika kalian masih punya lahan, persediaan lahan lagi, ya tinggal diperluas kembali. Terus yang keenam, lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, restoran atau rumah makan berdekatan dengan daerah pondokan, asrama, mahasiswa, kampus, sekolah, perkantoran dan sebagainya. Nah, lingkungan ini yang sangat mempengaruhi bisnis yang kita jalankan itu akan berkembang atau tidak. Ya, kita harus tahu lingkungan ini itu lingkungan apa sih lingkupnya. Misalkan lingkungan para mahasiswa, asrama, kampus, sekolah, ya kamu harus tahu ketika lingkungannya terkait itu, maka saya bisnis yang paling tepat itu apa gitu, seperti itu. Mungkin bisa kuliner, oke? Sarana dan prasarana mahasiswa, ya seperti buku, pulpen, fotokopi, itu juga bisa. Intinya yang terkait dengan mahasiswa. Intinya kamu harus juga melihat lingkungannya. Terus yang ketujuh, persaingan, yaitu lokasi pesaing. Sebagai contoh, dalam menentukan lokasi restoran perlu dipertimbangkan apakah di jalan atau daerah yang sama terdapat restoran lainnya. Nah, ini juga perlu diperhatikan persaingan. Misalkan kamu ingin mendirikan sebuah rental fotokopi karena mungkin lingkungan tersebut banyak mahasiswa. Nah, perhatikan juga pesaingnya. Apakah pesaing fotokopi di sebelahnya itu apa sih yang belum ada di sana, seperti itu loh. Jadi itu bisa menunjang misalkan mahasiswa ingin fotokopi di fotokopi yang sebelah, kok di sini nggak ada, akhirnya ke tempat fotokopi kamu. Intinya itu kamu memenuhi hal-hal yang belum ada di fotokopi pesaing kamu. Jadi itu bisa menambah nilai plus atau peluang baru untuk mahasiswa itu lebih tertarik pergi ke tempat fotokopi kamu. Oke.
Terus yang kedelapan, peraturan pemerintah. Misalnya, ketentuan yang melarang rumah makan berlokasi terlalu berdekatan dengan pemukiman atau penduduk atau tempat ibadah. Nah, intinya kita harus mengikuti anjuran pemerintah. Seperti itu sih, sebagai warga negara yang baik dan benar, ya kita memang harus mengikuti peraturan pemerintah. Nah, sedangkan menurut Hindrayani nih, ada faktor-faktor menurut Hindrayani. Yang pertama, letak konsumen atau pasar juga harus diperhatikan. Sumber bahan baku yang ada itu apakah ada di tempat kamu. Misalkan kamu ingin membuat suatu bisnis kue tar. Nah, apakah kue tar bahan bakunya itu ada di lokasi ini? Itu kamu harus perhatikan juga. Terus yang ketiga, sumber tenaga kerjanya. Nah, misalkan kamu memang ingin membuat suatu toko yang besar, ya kan otomatis kamu butuh sumber tenaga kerja. Nah, apakah lingkungan kamu itu memang banyak pengangguran? Nah, ketika banyak pengangguran itu jadi jadi lahan mereka untuk datang dan melamar kerjaan di tempat kamu, karena kebetulan kamu juga sedang butuh sumber tenaga kerjanya, seperti itu. Nah, ketika kok kebetulan tidak ada sumber tenaga kerja, lingkungan yang kamu bangun untuk buat bisnis itu sudah banyak pekerja dan tidak ada pengangguran, ya itu akan sangat sulit. Sehingga kita butuh waktu lagi kan, butuh waktu menunggu tenaga kerja datang dan melamar. Akhirnya kita tidak dapat menjalankan bisnis kita karena kita sedang mencari sumber tenaga kerjanya terlebih dahulu. Jadi pastikan lingkungan yang kamu pilih ketika memang kamu mendirikan sebuah usaha yang besar dan butuh tenaga kerja, ya pastikan wilayah tersebut memang ada orang-orang yang belum memiliki pekerjaan. Terus yang keempat, air. Nah, air di lingkungan itu bersih atau ada banyak atau susah untuk didapatkan. Nah, itu juga perlu untuk diperhatikan karena kan ada beberapa wilayah yang memang airnya itu sangat susah. Iya kan? Ini juga harus diperhatikan juga. Terus yang kelima, suhu udara. Faktor ini mempengaruhi kelancaran proses dan kualitas hasil operasi. Nah, perhatikan suhu udara di tempat wilayah yang kamu pilih. Suhu udaranya itu bagaimana? Lembab, panas, atau bagaimana? Ini akan mempengaruhi proses kualitas dari hasil operasi. Terus yang keenam, listrik. Disesuaikan dengan produk yang dihasilkan, kapasitas tegangan yang dibutuhkan. Nah, harus diperhatikan juga listriknya. Yang ketujuh, transportasi. Jelas ya, lingkungan tadi sudah, sama peraturan pemerintah juga. Pembuangan limbah industri. Nah, ini ternyata juga perlu diperhatikan teman-teman. Pembuangan limbah industri. Nah, kadang kan memang di sini saja saya hidup di Jogja, tempat pembuangan limbah industrinya itu agak jauh tempatnya. Ya, tapi walaupun begitu ada tenaga kerja yang memang ngambil tempat-tempat sampah di beberapa RT, kemudian mereka buang di pembuangan limbah industri tersebut. Nah, jadi pastikan bahwa memang di wilayah itu terdapat pembuangan limbah industri. Terus yang ke-11, fasilitas untuk pabrik. Nah, fasilitas untuk pabrik juga perlu diperhatikan ya. Apakah ketika aku ingin membangun sebuah pabrik sepatu, apakah fasilitas-fasilitas di lingkungan sekitar itu ada? Ketika ada, yaitu juga nantinya akan meminimumkan biaya seperti itu. Terus yang ke-12,
fasilitas untuk karyawan juga harus diperhatikan juga. Jangan kita memperhatikan pabrik kita saja, toko kita saja, atau bisnis kita saja, tapi perhatikan juga fasilitas untuk karyawannya. Misalkan karyawan tersebut tidak ada motor, ya pastikan di wilayah tersebut terdapat kendaraan umum seperti itu. Oke? Nah, berikutnya kita akan bicara terkait lokasi produksi. Nah, lokasi produksi adalah posisi keberadaan suatu aktivitas produksi di tempat yang sesuai dengan ruang lingkup untuk bisnis tersebut. Posisi lokasi produksi bersifat sangat fleksibel karena semua itu disesuaikan dengan bentuk bisnis atau usaha yang dijalankan dengan menempatkan perhitungan pendekatan skala ekonomi sebagai salah satu acuan dalam mengambil keputusan yang telah dibuat. Ya, intinya lokasi produksi kita harus memperhatikan aktivitas di lingkungan tersebut. Apakah ketika aku memproduksi sebuah kue roti atau adonan roti di tempat ini, apakah sesuai? Misalkan tempatnya di sana itu banyak pabrik-pabrik limbah, pabrik-pabrik yang polusinya itu tidak bisa terkontrol. Ya, ketika kamu membuat sebuah pabrik roti di tempat itu, yaitu kurang. Jadi kalian harus perhatikan ya, lokasi dan produk yang ingin kamu buat itu apa. Apakah ketika produk yang kamu buat itu memang sesuai tempatnya, lokasinya juga sesuai, ya sudah. Ketika belum sesuai, cari lagi tempat yang sesuai untuk membuat produksinya. Oke. Nah, pada intinya pemilihan lokasi produksi harus mampu memberikan pengaruh pada profit dan kontinuitas produksi. Lokasi produksi memiliki nilai strategi tidak hanya jangka pendek namun juga bersifat jangka panjang untuk kelangsungan produksi, sehingga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ini, ketika lokasi produksi harus memperhatikan hal-hal berikut: dekat dengan sumber material atau bahan mentahnya, dekat dengan pasar, mudah mendapat tenaga kerja, mudah fasilitas transportasi, mudah memperoleh air, sikap pemerintah setempat dan masyarakat juga peduli. Seperti itu. Ini sangat berdampak bagi lokasi produksi ke jangka panjang. Nah, lokasi pemasaran. Sekarang kita bicara terkait lokasi pemasaran. Tadi lokasi untuk produksinya, sekarang lokasi untuk pemasarannya. Nah, sebenarnya baik itu lokasi untuk mendirikan usaha, lokasi produksi atau lokasi pemasaran, itu sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama. Intinya itu tempatnya strategis. Faktor-faktor yang dipengaruhi seperti tadi yang telah dijelaskan itu ada semua, transportasinya, tenaga kerjanya, air, listrik, itu semua terpenuhi. Ya sudah, ketika memang semua itu sudah terpenuhi, ya sudah aman, tidak akan ada kendala, sehingga itu mungkin kedepannya bisa membuat income perusahaan itu akhirnya bisa melunasi pengeluaran-pengeluaran ketika sedang merintis mendirikan perusahaan itu. Akhirnya ya kalian menemukan hasil dari bisnis yang kalian jalankan. Karena apa? Ya karena kalian mempertimbangkan hal-hal tadi, memilah mana yang benar, mana yang pasti dan sesuai dengan karakteristik dari usaha yang ingin kamu geluti. Oke. Nah, mungkin sekian dan terima kasih
dari penjabaran materi yang bisa saya sampaikan terkait lokasi. Semoga ini bermanfaat. Jika banyak salah kata ketika saya dalam memberikan penjelasan, mohon maaf. Saya hanya manusia yang tidak pernah salah dari khilaf dan dosa pastinya. Sebelum aku tutup, seperti biasa, ketika ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa diskusi di grup WhatsApp. Oke? Saya sarankan untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ketika kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, suatu saat proses itu akan menuai hasil sesuai dengan usaha kamu. Jadi jangan pernah pantang menyerah, terus tetap semangat walaupun mungkin terjadi keganjalan-keganjalan yang terjadi pada hidup kalian. Anggap aja itu adalah sebuah proses yang harus kalian lalui untuk mencapai mimpi dan cita-cita atau harapan kalian terwujud. Oke. Sebelum aku tutup, aku ingatkan kembali, jangan lupa tugas besarnya harus ada dokumentasinya. Oke ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.